Teman-teman, masjid keempat yang kami kunjungi di dalam ekspedisi kami ini adalah masjid yang terletak di Cirebon, yaitu Masjid Agung Cipta Rasa. Masjid Agung Cipta Rasa ini dalam riwayatnya adalah masjid yang dibangun karena Sunan Gunung Jati ingin menunjukkan rasa cintanya kepada istrinya, yaitu Nyi Pakungwati. Maka Sunan Gunung Jati meminta dua orang arsitek pada masa itu, yaitu Sunan Kalijaga dan Raden Papat, untuk mendesain dan membangun masjid yang disebut dengan Masjid Agung Cipta Rasa ini. Sangat indah masjidnya, terletak di pusat kota Cirebon. Mari saksikan masjid yang di dalam catatan dibangun tahun 1840 ini. Mari saksikan tayangannya. Ini adalah pintu gerbang Masjid Cipta Rasa yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon. Ini adalah sumur. Dalaman berapa? Berapa meter? Kayaknya kelihatan ya. Ini sumur dari zamannya Sunan Gunung Jati. Ya, Nanti ya. Dalamnya berapa meter? 8 meter. Dipompakan ya? Ya. Pompakan, dan ini adalah tempat wudhunya. Tempat wudhunya. Ini tempat wudhu dari Sunan Gunung Jati. Udah ampal gentong. Yang diambil dari sumur Gentong tadi. Masjid Agung Sunan Gunung Jati ini adalah masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati untuk istrinya tercinta, yaitu Nyi Mas Pakungwati. Sehingga pernah masjid ini bernama Masjid Pakungwati. Masjid ini didirikan pada tahun 1840. Sebagian besar dari masjid ini masih orisinal, terutama ruang utama dan serambi. Untuk masuk ke ruang utama, jemaah harus menundukkan kepala. Seperti tadi adalah gambarnya. Pintu masuknya pendek sekali, kecil, sehingga harus masuk dengan menundukkan kepala. Itu bermakna harus menundukkan hati dan menundukkan jiwa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dibangun oleh Sunan Kalijaga, dengan arsiteknya adalah Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Raden Sepat sendiri adalah beragama Hindu, sehingga masjid ini merupakan perpaduan antara Islam dan Jawa dan kebudayaan Hindu. Masjid Agung Cipta Rasa ini, seperti yang dijelaskan, bahwa pembangunan masjid ini dibuat dalam waktu 1 malam dan dibantu oleh 200 orang pekerja, dulu bernama Pakungwati. Sehingga pada waktu subuh, masjid ini sudah bisa digunakan untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi hanya 1 malam dilakukan dengan 200 pekerja. Ini adalah bagian dalam dari Masjid Masa Cipta. Semuanya masih orisinal. Di kayu-kayunya adalah kayu-kayu jati yang ditopang. Kalau ini pembesian, tapi ini adalah kayu jati. Ini bagian tengahnya dari Masjid Cipta Rasa.
Sungguh indah. Ini yang sudah direnovasi, sudah direhabilitasi. Ini adalah untuk azan pitu, ada 7 mik yang biasanya dilakukan pada hari Jumat. Dinding-dindingnya masih original, dan yang unik adalah pintu masuknya sangat rendah. Ini hanya dibuka pada waktu hari Jumat sebenarnya. Namun beberapa bagi orang yang ziarah diperbolehkan untuk melihat. Ini tidak tahu tempat apa ini. Sepertinya tempat petilasan atau tempat berzikir. Ini adalah mihrab. Dan ini adalah mimbar. Mimbarnya terlihat masih asli. Di sini ada satu tempat lagi, tempat khusus keluarga Kesultanan Cirebon. Ini adalah tempat khusus bagi Kesultanan Cirebon. Apabila Sultan atau keluarga Sultan berada di sini, maka dia akan sholat di sini. Ini ada mimbar lagi, satu lagi. Sepertinya ini adalah mimbar yang lama, dan itu sudah bertingkat mimbar yang baru. Nah, ini pintu yang saya maksud tadi. Pintunya pendek. Ini mengkiaskan bahwa seorang yang masuk ke rumah Allah itu harus dalam keadaan merendahkan hati dan merendahkan dirinya. Sungguh indah Masjid Cipta Rasa ini. Ya. Ini juga adalah tempat khusus keluarga Kesultanan Cirebon. Ada 2 kotak tempat khusus Kesultanan Cirebon, satu di belakang, satu lagi di depan. Ini untuk perempuan sepertinya. Salah satu keistimewaan dari masjid ini adalah pintu masuknya kecil, Seperti jendela. seperti orang harus merunduk. Ini filosofisnya adalah setiap orang yang masuk ke dalam rumah Allah itu selalu harus merendahkan diri. Harus merendahkan diri, dia membungkuk. Seperti itulah harus masuk ke dalam rumah Allah.